keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kamu lagi dengerin Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. Never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmallow and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm searching over another like me. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, clickbait kita yang udah kamu klik dan udah kamu tonton juga di live chat RRI Singaraja Official. Jadi hari ini teman Pro 2, mungkin buat kamu nih yang kayak spesial setiap harinya belajar terus datang ke sekolah untuk menuntut ilmu dan meraih cita-cita. Pasti familiar deh sama istilah literasi dan numerasi. Jadi hari ini aku ditemenin ya sama Bli Made Adi Purwadi. Selamat sore Bli. Selamat sore. Aduh, adem banget. Ini vibes guru matematika sih asli kalau gini ya. Untuk sore ini Bli, habis ngajar ya tadi ya? Ya tadi biasa aktivitas di sekolah, tapi karena sudah selesai masa KBM-nya, jadi kalau di sekolah saya sekarang itu ada kegiatan P5. Kegiatan P5. Ya, lagi ini ya, lagi istilahnya tuh kalau orang Bali bilang ya, sekolah-sekolah lagi punya karya agung nih. Ya. Ada P5 soalnya. Proyeknya siswa. Jadi Iya. Nah, mau karena maju semester sekarang. untuk P5-nya sendiri dia fokus ke apa sih Bli sebenarnya Bli? Karena mungkin banyak yang masih awam ya. Dulu kan nggak ada tuh P5. Sekarang tiba-tiba ada P5. Pasti orang tua siswa banyak yang tanya. Ya dari wali-wali juga. Ini kan apa sih P5 gitu, PPPP kan? Iya. Jadi kalau P5 itu kan project penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi di sana itu ada dimensi-dimensi yang akan kita kembangkan, dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi secara umum kita di sekolah ya disyaratkan untuk mengembangkan karakter-karakter atau value yang sifatnya universal gitu ya, seperti gotong royong, bekerja secara mandiri gitu, kritis, benar kritis ya. Jadi kita bangun kemampuan-kemampuan ini melalui pembelajaran yang berbasis pada project gitu. Oke, project ya. Iya. Jadi bukan cuma teori kayak kelangsah ya. Bikin kelangsah tuh teori aja masukin ke sini atau enggak menjajahitan gitu kan. Ini noise-nya gini tapi langsung praktek. Langsung gitu. praktek. Nah, ini relate dengan numerasi yang akan kita mungkin bahas hari ini. Nah, kalau ngomongin soal numerasi ya, apa sih Bli sebenarnya numerasi ini gitu? Beda ya sama literasi Bli? Kalau literasi itu lebih luas ya. Jadi literasi itu kan banyak macamnya. Ada literasi finansial, ada literasi membaca, kemudian
ada literasi matematika. Oke. Inilah literasi matematika ini kita istilahkan dengan istilah numerasi. Gitu. Oh, mungkin asal katanya diambil dari nomor kali ya? Karena Kalau- matematika identik dengan angka gitu, jadi numerasi gitu. Iya. Kalau dari kata numerasi itu rasanya sih saya tidak begitu tahu itu asal muasal katanya, tapi tidak jauh-jauh dari, kalau saya gini kan tidak jauh-jauh lah dari kata bilangan, number sense gitu ya, numbers gitu ya. Oke, berarti jadi dia lebih ke matematis lah ya untuk numerasi ini gitu. Kalau Iya. cakupan ruang lingkupnya gimana, Bli? Jadi kan kalau numerasi yang pertama harus kita kasih tekanan itu adalah kita membedakan dulu numerasi itu dengan matematika yang sering kaprahnya itu kan disamakan. Termasuk gitu adik ya. saya. Iya, dia kan tipe gimana ya? Dia suka matematika tapi yang terapan. Maksudnya yang istilahnya yang tidak menggunakan istilahnya rumus yang memecahkan gitu. Rumusnya yang udah ada, dia tinggal nerapin aja nanti X, Y segala macam gitu. Dia suka. Kalau misalnya disuruh untuk tentukan rumus dari bilang wah, puyeng tuh dia. Jadi gimana kan? Jadi kalau kita lihat dari teorinya gitu ya. Jadi dari yang saya baca, yang saya tahu, kemudian kalau pemirsa juga sama beli pernah membaca gitu di websitenya Kemendikbud itu banyak ada bahwa numerasi itu ya adalah keterampilan gitu ya, pengetahuan dan sikap seseorang dalam mengaplikasikan matematika dalam berbagai konteks kehidupan. Nah, itu dia. Jadi ada matematikanya. Nah, ilmu matematika inilah yang akan diaplikasikan ke dalam konteks dunia nyata. Nah, berarti simpelnya ya mungkin kayak ada banyak anak-anak yang istilahnya bahkan belum tahu mata uang misalnya, nilai nominal kan, nilai tengah kan, puluhan, ribuan, ratusan gitu. Akhirnya mereka belanja nih ke pasar. Oh, jadi ternyata pemerintah nih gini ya, gokil-gokilan ya, maksudnya mungkin sekarang tuh kayak zaman-zaman digital tuh, main transfer. Tinggal scan. Jadi nggak perlu kita tahu mau ratusan mau ribuan. Nah, saya rasa sih itu adalah bagian dari numerasi gitu ya. Tapi memang ini perlu kita luruskan juga bahwasanya matematika itu sebenarnya adalah ilmu yang tidak sering yang tidak seperti orang kebanyakan bilang bahwa ilmunya serem ataupun sudah pasti seperti ini, kaku gitu ya. Jadi matematika itu sebenarnya adalah ilmu yang bisa kita gunakan untuk istilahnya meningkatkan kemampuan berpikir kita gitu ya, kita sebagai manusia gitu ya. Nah, jadi berbagai cabang ilmu itu didasari oleh matematika kan gitu dulu ya. Sehingga matematika dasar, kemampuan dasar matematika itu harus benar-benar ditanamkan kepada anak-anak sejak dini. Gitu. Sehingga seperti yang tadi bilang, anak-anak itu harus tahu puluhan, ratusan, ribuan gitu. Itu kalau di matematika namanya place value. Jadi dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan dan seterusnya. Gitu. Jadi sebenarnya itu dulu harus kita perkuat di samping dari kemampuan prosedural. Jadi biasanya kalau beli dulu, kenapa sih anxiety gitu ya, takut cemas sama matematika ya, karena sudah ketemu masalah ini, kita gunakan ini deh, nanti prosedurnya begini ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Sebenarnya matematika itu enggak begitu gitu. Jadi matematika itu mengembangkan kemampuan kita berpikir. Nah, jadi kalau misalkan beli sama saya belajar matematika, untuk mendapatkan suatu jawaban itu tidak harus sama caranya. Nah, sebenarnya itu yang dituntut dalam matematika, gimana kita berpikir kritis gitu ya, inovatif gitu untuk mendapatkan sebuah jawaban. Nah, di sanalah literasi matematika ini kita bisa masukkan gitu. Jadi ketika matematika itu dibawa ke dalam konteks dunia nyata, nah,
itulah yang kita sebut sebagai Numerasi. numerasi. Nah, ketika matematika itu digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan kontekstual gitu. Oke, sebelum kita ke pertanyaannya, contoh real dari numerasi yang paling istilahnya sering terjadi atau sering Beli alami di sekolah gitu ya, dalam pembagian materi segala macam penerapannya, yang paling sering tuh yang seperti apa, Bli? Kalau di sekolah biasanya anak-anak kita kasih soal-soal yang berhubungan dengan masalah-masalah kontekstual ya. Jadi ini kita memang numerasi itu kan tidak bisa dibedakan dengan atau dipisahkan dengan kehidupan nyata. Contohnya begini, kalau kita berbelanja ke mall-mall besar, katakanlah kalau misalkan dulu zamannya ada masih Robinson, masih saya nyebut ini nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Matahari gitu kan, ada budaya di sana atau strategi marketing diskon 50% plus 20%. Nah, itu dia tuh. Ya. Ketika orang dihadapkan mungkin pada pilihan, kamu mau diskon yang 50% plus 20% atau diskon yang 65%. Nah, itu dia jadi tuh. itu sebenarnya kan kelihatannya tidak begitu menggugah gitu ya. Jadi tapi kalau misalkan kita perhatikan lebih lanjut itu untuk memutuskan yang mana lebih menguntungkan atau waktu untuk kita itu ya, kemampuan numerasi itu harus jalan. Nah, sama juga kalau kita berbelanja di swalayan gitu ya. Ketika kita membeli satu produk kan ada kayak anggaplah sampo gitu ya. Lihat. Biasanya kan sampo itu ada kemasan-kemasan sekian mili. Nah, itu kalau orang yang melek terhadap ini, pasti mereka akan mempertimbangkan yang mana nih yang nanti jatuhnya akan lebih murah gitu. Nah, kemudian kalau kita beli perlengkapan bulanan gitu, udah punya uang sekian, bawa uang sekian biar banyak dapat barang. Yang gimana nih kita pilih supaya semua kebutuhan kita tercukupi itu tanpa tergiur oleh diskon ataupun dengan iming-iming gitu. Itu dia. Teman Pro 2, kita akan bahas lebih dalam lagi, lebih deep lagi soal numerasi. Mungkin buat kamu yang kayak belanja ke toko-toko, ke supermarket segala macam, karena nggak tahu, mungkin belum fasih ya dengan hitung-hitungannya, beli ini lebih worth it atau beli ini belanja bulanan, belanja mingguan. Pokoknya utamanya yang penting lihat logo kuning aja. Logo kuning diskon. Jadi aku undang teman Pro 2 untuk ikutan ya, langsung tanya di 0811399154 di aplikasi RRI Digital, juga gaskan di live chat atau langsung komen di live chat YouTube kita di RRI Singaraja Official. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a little running, let me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu gak harus keliling-keliling. Aduh. Iya, tapi kan bosan. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus gak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah, udahlah, baca komik aja. Nah, gitu dong. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Ketika melakukan realitanya pasti ada kendala gitu. Gimana Bliadi? Jadi untuk kendala yang kami alami di sekolah ya, dalam proses pengembangan numerasi ini, ya yang pertama itu adalah kemampuan dasar matematika siswa. Iya. Jadi anak-anak tidak sedikit ya yang masih belum begitu memahami atau cakap tentang pengoperasian dasar bilangan matematika itu, seperti pengurangan gitu ya, kemudian perkalian, pembagian. Kalau penjumlahan, kalau sampai di tingkat SMP, saya rasa semua siswa itu, hampir semua itu bisa. Tapi ketika kembali ke pengurangan itu, kembali buyar lagi konsepnya itu. Jadi ya itu sebenarnya di matematika itu kan ada konsep dasar yang harus kita kuatkan dulu sebelum kita bisa membawanya atau membawa mereka ke dalam kegiatan numerasi, atau kita bisa mewujudkan generasi yang numerik gitu ya. Jadi itu ya perkalian. Jadi perkalian ya tidak sampai harus yang angkanya besar-besar, tetapi memang secara secara prosedural, secara konseptual itu mereka paham gitu. Jadi seperti apa arti dari perkalian 2 kali 3, 3 kali 2 itu itu harus siswa bisa bedakan dulu gitu. Tidak hanya sekedar menghafal konsep-konsep matematika. Jadi sebenarnya konsep matematika itu tidak perlu dihafal gitu ya, apalagi rumusnya. Anak-anak kan kadang-kadang mereka, aduh saya takut deh belajar matematika karena rumusnya rumit-rumit gitu ya. Kemudian apalagi sudah ketika muncul XY. Sebenarnya XY itu kan hanya sebagai
pemanis di matematika gitu ya. Saya bilang sebagai pemanis supaya anak-anak itu tidak takut dengan eksi-eksi, karena banyak ya ketika saya tanya atau menanyakan ke siswa tuh, sejak kapan sih kamu tidak suka matematika? Ketika muncul X dan Y, Pak. Itu. Sama sin kostan, Pak. itu kalau saya yang ditanya tuh, dulu tuh kendalanya kan ya selain baru tahu kalau ternyata perkalian adalah istilahnya turunan dari penjumlahan. Kayak misalnya 2 kali 3, ya 2-nya 3 kali gitu, 2 tambah 2 tambah 2 kan. Dulu kayak gitu tuh diajarinya waktu zaman saya. Habis itu masuk di SMP, itu pertama kali saya tahu ternyata di dalam matematika ada penjumlahan huruf nih, gimana ini gitu. Gimana X tambah Y ini gimana? Gimana caranya gitu. Akhirnya kelas 3 loh saya baru fasih gitu. Kayak misalnya X plus Y, X plus X jadi 2X. Nah kayak gitu. Itu baru masuknya di kelas 3. SMA ketemu sin kostan. Buyar lagi. Ini gimana ini? Sin 2E. Nah, sin 2 dulu kan. Sin sama dengan berapa gitu. Pas ulangan ketemu tuh sin 2X. Luar biasa. Sudah terangkap itu. Iya, itu akhirnya terus disuruh ngitung bangun ruang kan. Diketahui ya, sudut bangun ruang, sudutnya doang yang diketahui. Satu disuruh ngitung luas, terus yang sudutnya diketahui itu yaitu sin berapa min x berapa gitu. Nah, mulai tuh seketika keringat keluar. Apa ini gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau saya pribadi gitu ya, kurikulum itu ditata dengan sedemikian rupa itu saya setuju. Tetapi yang poin yang ingin saya highlight dari perubahan itu adalah jangan deh dulu bebani anak kecil gitu ya, anak SD umur 6, 7, 8 itu kelas 1, 2, 3 itu dengan matematika yang rumit-rumit ya, artinya yang sudah abstrak, karena mereka itu kalau dari kemampuan berpikir masih belum, artinya masih memerlukan hal-hal yang konkret untuk memvisualisasikan konsep-konsep matematika itu tadi. Gitu. Jadi ketika kita dari kecil itu sudah dikasih diajarkan perkalian 2 kali 3 ini loh seperti ini caranya, apalagi maaf ya, misalkan kalau orang tuanya strength gitu ya, apalagi orang tua dengan anak itu ikatan emosionalnya itu kuat sekali gitu kan, biasa gitu kan. Kalau orang tua ngajar anaknya itu wah kayak macan gitu biasa. Betul sekali. Ini kamu gini aja nggak bisa gitu kan. Jadi itulah yang menyebabkan mathematical anxiety kalau saya amati gitu ya. Beliau kalau dari kecil sudah tertanam, oh saya tidak suka matematika gitu. Kemudian kalau saya matematika terus dimarahin ini. Nah, sehingga di dalam otak anak itu akan tertanam, oh matematika ini menakutkan. Apalagi nanti setelah SMP mereka ketemu itu, kalau kita sebagai guru tidak mampu menyampaikan konsep variabel itu dengan baik gitu ya, mereka akan bingung sendiri, kok bisa sih matematika itu ranahnya angka bisa muncul huruf gitu. Jadi sebenarnya itu karena di mindset kita itu sudah tertanam, oh matematika itu erat kaitannya dengan angka, selalu angka, sudah mati nih, oh angka gitu. Padahal matematika itu kan banyak sekali bidangnya gitu. Jadi seperti halnya katakanlah begini, harga satu buah celana gitu ya. Harga satu buah celana sama dengan sekian. Jadi harga 2 buah celana sama dengan sekian gitu ya. Kalau kita misalkan katakan itu dalam matematika atau kita tuliskan dalam tulisan gitu, itu kan membutuhkan kalimat yang panjang sekali gitu ya, 2 buah celana gitu. Jadi di matematika itu kalimat itu disederhanakan. Jadi harga 1 buah celana itu kita bisa misalkan atau kita sederhanakan atau kita ubah dengan hal yang lebih sederhana, hal yang lebih kecil, yaitu abjad. Kayak tadi ya. Karena kita belum tahu nilainya ini berapa gitu ya. Makanya nih, variabel inilah yang kita sebut sebagai peubah dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya variabel itu kan
serapan dari bahasa Inggris ya, Iya. variabel gitu. Tapi kalau misalkan kita bahasa Indonesia kan itu adalah sebuah pengubah gitu loh. Jadi diubah dari yang tadinya panjang, yang susah untuk disederhanakan menjadi satu huruf. Oh, A B C D E gitu. Iya. Nah, logikanya begini, ketika kita misalkan punya 1 buah celana, gitu. Datang ibu lagi memberikan 2 buah celana. Berapa buah celana yang kita punya? Iya, padahal itu kayak sederhana. ya mungkin itu yang diubah bentuknya kan, jadi kayak misalnya A plus B. Ya. A plus B sama dengan A sekian gitu kan. Jadi kayak kita misalnya beli 2 celana, harganya berapa? Berapa kalau misalnya kita beli 6 celana kayak gitu. Itu kayak setiap hari kita udah ngelakuin sebenarnya. Cuman karena dikaitkan dengan matematika langsung shock. Wih, rumus nih langsung gitu. Saya dulu gitu beli. Ya. Jadi karena rumus itu tadi lah. Jadi sebenarnya ada pendekatan inovatif ya yang banyak dikembangkan saat ini gitu ya. Mungkin dari lama itu seperti realistic mathematics education. Jadi saya dulu pernah mengikuti regular course dari Simio Kitab in Mathematics gitu ya. Itu langsung expertnya datang dari Freudiantal Institute dari Utrecht University. Jadi mereka prop-nya itu bilang begini. Ketika anak belajar matematika, mereka itu harus berperan sebagai ilmuwan yang menginvent matematika itu sendiri. Artinya rumus boleh, rumus itu kan sebagai sebuah kesimpulan induktif gitu ya. Jadi dari kita punya permasalahan kemudian disederhanakan dapatlah rumus yang berlaku secara umum untuk mempermudahkan kita melakukan perhitungan gitu. Tetapi mereka itu harus tahu datangnya dari mana. Nah, itu yang penting sebenarnya. Jadi tidak hanya memasukkan angkanya coba masukkan di rumus kemudian biar materinya selesai gitu. Tidak sebenarnya seperti itu. Jadi poinnya yang paling penting sekali adalah anak-anak itu tahu sebenarnya datangnya dari mana, kemudian penggunaannya itu di mana. Jadi kalau misalkan kita tahu filosofinya, ini datangnya dari sini, maka anak-anak tuh pasti paham, ini akan digunakan di sini. Tapi kalau kita sudah kasih tanpa kita tahu, misalkan HP, kemudian kita kasih laptop, kemudian kita kasih radio, tanpa anak-anak itu bertanya ini benda apa, mereka kita kasih aja, silahkan gunakan gitu. Nah, mereka kan mungkin tidak akan bisa mengeksplorasi benda itu secara maksimal gitu. Tapi kalau mereka tahu, ini alatnya ini seperti ini, dirancang untuk ini, maka anak-anak itu punya bayangan sebelumnya gitu. Kurang lebih kalau saya analogikan gitu. Peran numerasi itu sekarang khususnya untuk Gen Z, Gen Alpha ya. Karena gen yang terbaru nanti akan keluarnya di 2025 Gen Beta ya. Gen Beta 2025. Jadi untuk generasi sekarang ternyata numerasi ini mungkin adalah salah satu senjata utama gitu untuk membiasakan kita-kita yang di Gen Z untuk bisa berpikir secara matematis di sehari-hari gitu. Nah, apakah mungkin ketika kita di Indonesia numerasi ini yang udah digenjot banget sama pemerintah kan, biar bisa segala macam. Mungkin ada nggak beli sebagai seorang guru yang tentunya di dalam dunia matematika dan menekuni bidang numerasi sendiri, punya harapan ke depannya? Apakah ingin seperti kayak ini Indonesia nih harus bisa setara Jerome Pauline Japanese Mathematics gitu kan, siapa tahu, atau gimana beli? Jadi seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa numerasi itu tidak sama dengan matematika. Karena orang yang mau mendalami matematika itu ya ke matematika terapan. Matematika itu banyak cabang ilmunya. Ada matematika terapan, aljabar, geometri gitu ya. Ada finansial, aktuaria namanya itu. Tapi kalau misalkan numerasi itu adalah kemampuan dasar yang setiap orang harus miliki gitu. Jadi siapapun itu harus mempunyai kemampuan numerasi gitu untuk mampu bersaing dalam kehidupan di era sekarang ini, apalagi sekarang di era big data gitu ya. Kemampuan numerasi itu sangat diperlukan. Jadi makanya kalau belinya mau belajar matematika gitu, kalau bilangnya numerasi itu tidak
hanya untuk matematika yang konsepnya sederhana, misalkan kalau misalkan yang sudah levelnya tinggi itu ya tinggal masuk ke matematika di bidang terapannya gitu. Tapi kalau numerasi itu ya yang inilah, yang perkalian, pembagian, kemudian kita terapkan dalam dalam kehidupan untuk memecahkan permasalahan gitu ya. Itu jadi itu mengapa pemerintah sekarang itu kan sangat ya concern terhadap kemampuan numerasi atau dan literasi siswa ini, karena memang kalau dulu kan ada calistung istilahnya ya. Kalau sekarang itu ya tidak cukup hanya bisa menghitung aja, tetapi bagaimana setelah mereka belajar itu mampu mengaplikasikan atau menggunakan ilmunya untuk memecahkan permasalahan mereka gitu. Sehingga matematika ini menjadi suatu hal yang membumi. Dan menyenangkan tentunya. Iya, tentunya harus menyenangkan. Jadi mirip-mirip sama kayak orang masak ya beli ya. Jadi udah tahu teorinya tuh. Oke, kalau kita masak kayak di Bali misalnya, kita masak bumbu A, oke ya udah sudah cekuh nih, udah tahu bumbunya ini yang dimasukin, kondimennya segala macam. Tapi eksekusinya seperti apa, mempertahankan segala macam. Mungkin matematika juga kedepannya akan seperti itu. Udah tahu, oke, begitu lihat kubus atau udah begitu lihat bangun datar langsung ini rumusnya nih, luasnya segini nih. Tapi ketika diterapin mungkin dia jadi arsitek, mulai bingung, lupa sama rumus-rumus dasar gitu. Dari lupa, kalau ngitung rumah misalnya kan sekian batako deh, padahal batako kan bangun ruang juga. Lupa sama rumus-rumus yang sering diterapin kayak gitu beli ya, untuk keadaan sekarang yang didukung sama matematika dan juga numerasi sendiri gitu. Aku baru tahu beli kalau numerasi sama matematika beda. Baru tahu. Karena sebelumnya kan adik di rumah juga dia sekarang lagi P5 ya, lagi rame-ramenya kan, bikin dekorasi lah segala macam gitu. Sama dia di rumah tuh punya 2 buku notes. Jadi kalau awal masuk ke sekolah literasi dulu, setelah itu numerasi. Bingung kan, numerasi apa? Pas buka, wow. Terus misalnya kayak Andi habis check out paket, harganya 100.000, dapat diskon 60%. Berapa paket Adi gitu-gitu beli. Saya oke. Ini zamanku tidak ada ini. Gimana ya, gitu. Kalau dulu kan tidak spesifik dibilang, kalau zaman kita itu tidak spesifik dibilang numerasi. Oh, itu soal cerita. Nah, gitu. itu zaman-zaman itu soal cerita. Iya. Nah, sekarang kan soal cerita itu dikemas ke dalam bentuk apa namanya? Ya memang cerita yang dipanjangkan gitu misalnya ya. Kemudian di dalamnya itu ada unsur matematikanya. Nah, sekarang bagaimana kita mematch matematika dengan konteks ini atau konteks yang ada dalam cerita, sehingga permasalahan yang ada itu bisa terpecahkan dengan baik, itu mendapatkan solusi yang baik gitu ya. Nah, mungkin maksudnya tadi itu apa? Kembali ya saya tekankan gitu ya, kalau matematika itu gampangnya dibedakan dengan numerasi itu begini. Kalau matematika itu ilmunya kan gitu ya, ilmu yang abstrak lah gitu ya, yang abstraknya. Nah, sekarang ilmu yang abstrak ini setelah kita pelajari, kita gunakan gitu untuk keperluan kita di kehidupan. Nah, itulah numerasi gitu. Jadi numerasi terapannya lah. Iya, terapannya. Contoh sama kayak kita misalkan belajar bawa motor. Kalau secara teori, hidupin dulu starternya gitu. Mungkin semua orang tahu ya teorinya. Tetapi kalau misalkan bagaimana mengaplikasikannya, kalau orang yang belum pernah sekali mencoba itu kan susah gitu. Iya. Jadi sebenarnya sederhana banget ya. Jadi ini di sini peran guru teman Pro 2 ya. Jadi nggak ada rasa ujung pangkal untuk kita bilang rasa terima kasih sama guru-guru di Indonesia, karena mereka tuh menyalurkan sesuatu yang kayak seolah-olah meramal masa depan gitu. Iya, kayak sekarang nih saya umur sekarang tuh masih 20-an kan. Jadi dengan adanya guru-guru sekarang itu lewat adik, lewat teman-teman di luar sana gitu kan, tadi tuh guruku ngasih tahu gini gitu. Jadi kayak ini untuk di masa depan tuh bagus gitu. Kalau suatu saat nanti karena udah ada teknologi kan, sekarang ngitung diskon udah ada alatnya segala macam gitu. Jadi karena terus dimudahkan malah pernah tuh saya baca ada podcast nonton kan, bukan justru dimudahkan makin dimudahkan, tapi dimudahkan dan dimanjakan. Iya, benar.
sampai nggak ada akhirnya gitu. Kalau dari sekolah sendiri ya Bli, ini mungkin agak basic sih pertanyaannya. Dari kelas, Bli ngajarnya di kelas apa aja? 9 sama 8. Nah, dari kelas 9 dan juga kelas 8, kalau mungkin kelas 7 yang baru masuk gitu Bli, pernah nggak ngalamin kayak Bli susah banget nyampein matematika ya, bukan numerasinya ya. Susah banget Bli untuk mendelivery materi itu gitu. Karena entah mungkin mereka nggak bisa nangkep atau mungkin memang nggak hobi matematika yang paling sering kejadian kan. Dan begitu dengar matematika kayaknya Bli baru masuk kelas aja udah gitu tuh semua tuh, aduh matematika nih gitu. Tapi Bli percaya nggak kalau siswa itu senang sama suatu pelajaran itu juga karena faktor gurunya? Sangat-sangat senang dan sangat-sangat setuju karena saya mengalami. Kan guru matematika dijuluki sebagai guru yang akan selalu datang. Badai hujan apapun datang. Itu sekarang di medsos tuh banyak. Jadi dari kesekian guru, kalau guru olahraga, jadi setiap ada kegiatan apapun cuman guru olahraga yang punya banyak gimmick. Roll depan, roll belakang ya kan. Nah terus kalau matematika tuh kesannya kayak beliau selalu ada gitu. Dan faktor guru menentukan Bli. Nah, sekarang itu kami menjadi guru di era yang berbeda ya. Jadi generasi yang kita bimbing dan kita bina itu tidak sama seperti generasi sebelumnya gitu ya, milenial yang mungkin mereka punya rasa fight yang tinggi gitu ya. Sekarang kan ya istilahnya Gen Z sama Alpha. Jadi mungkin kita perlu lebih merefleksi lagi gitu sebenarnya generasi ini seperti apa sih gitu. Nah kalau misalkan saya sebagai guru gitu jadinya menemui kendala-kendala yang demikian yang seperti Bri katakan tadi ya pasti. Jadi kan tidak semua siswa harus kita harapkan itu mahir matematika kan gitu ya. Itu dia. Tetapi setidaknya materi-materi yang akan kita deliver di tingkatan SMP itu akan mudah anak-anak kuasai apabila materi dasar atau pengetahuan dasarnya terkait dengan aritmatika, penjumlahan, pengurangan, pembagian, bilangan bulat dan pecahan itu mereka kuasai dengan baik. Itu kuncinya. Jadi kalau misalkan anak-anak itu sudah punya kemampuan yang bagus di materi itu, saya rasa mereka akan sangat bisa mengikuti pembelajaran di SMP gitu. Karena kendala kami yang paling besar di sekolah itu adalah menangani anak-anak yang masih belum bisa perkalian 2 kali 3 gitu misalnya, kemudian perpangkatan 2 pangkat 3 gitu. Nah itu kan materi-materi yang mereka dapatkan di SD sebenarnya kan gitu ya. Jadi ketika anak sudah bisa atau memahami arti dari perkalian ini, mereka bisa melakukan perkalian, mereka bisa melakukan penjumlahan operasi atau operasi pecahan. Ya nanti di SMP itu dia ketemu dengan materi yang lebih abstrak gitu istilahnya, yang lebih menantang. Mereka tuh sudah punya modal gitu. Mereka sudah punya modal. Nah, inilah yang harus kita saat ini sadari sebagai guru, terutama saya juga tidak intinya untuk belajar gitu ya, mengembangkan bagaimana caranya menjadikan kelas itu atmosfernya itu menyenangkan dan bermakna tentunya gitu ya. Jadi apalagi di pasca pandemi ini ya, jadi learning loss terjadi gitu ya. Setuju. Banyak anak-anak mungkin yang tidak belajarnya secara maksimal, sehingga banyak yang ketinggalan. Nah ini betul. Kita perlu usaha yang lebih untuk mengejar ketertinggalan gitu. Iya, dan tantangannya gede banget ya. Jadi kalau sekarang dasarnya aja masih susah,
bagaimana kalau misalkan kita mau menggunakan gitu. Makanya dasarnya dulu kita kuatkan saat ini. Setelah dasar dikuatkan, baru kita latih anak-anak untuk melakukan apa namanya atau mengerjakan masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan gitu. Sehingga mereka sadar, oh ini loh pentingnya matematika gitu. Dan akan dibiasakan di masa depan nanti gitu. Jadi setiap orang itu atau setiap anak udah ready dengan matematika itu sendiri. Jadi penjumlahan perkalian itu udah di luar kepala lah. Jadi bisa saset-saset, artinya tidak mengandalkan kalkulator aja, tidak mengandalkan teknologi aja gitu ya. Mereka itu harus paham maknanya. Jadi kalau saya di sekolah itu kadang-kadang istilah baliknya itu cecel gitu ya. Itu sama anak-anak itu apa sih artinya 3 kali 4 gitu. Saya harus gambarkan dulu secara nyata seperti apa biar mereka paham gitu. Itu kelas 8 dan 9 ya? Maksudnya kelas 8 tuh kan udah SMP ya berarti SMP, ya. Wow. Tetapi tidak semuanya. Tidak semua. Ada ya beberapa gitu. Tapi nah inilah setelah ini mereka itu perkalian 2, 3, 4 itu sebenarnya bisa. Nah, dia kan tidak menyadari bahwa itu adalah modal awal. Iya. Gitu, itu modal awal. Sebenarnya kalau perkalian 5 sampai 10, 11 sampai 15 sampai 20 itu bisa dengan menggunakan jarinya mereka aja. Iya. Gitu. Apalagi sekarang gini, teknologi semakin canggih. Kita itu sudah dihadapkan pada kemajuan yang begitu besar ya. Di TikTok, kemudian di YouTube itu sumber belajarnya banyak sekali. Jadi kalau anak-anak mau akses itu, mereka itu pasti gampang belajarnya gitu. Dan konten-konten di TikTok itu banyak yang menarik seperti bagaimana sih caranya mengalihkan bilangan ini dan ini gitu. Tapi sekali lagi kemajuan itu pasti dibarengi dengan hal yang ini ya. Jadi distraksinya juga lebih besar. Banyak banget. Seperti game gitu, anak-anak lebih tertarik ke sana. Tapi sekarang kita sebagai guru jangan mudah menyerah. Betul. Gimana caranya biar kita bisa semenarik game. Ya makanya ada kita sebagai guru ya hadirkan ice breaking lah, setidaknya kalau anak-anak itu tidak begitu bersemangat untuk baca matematika, ya bersemangat ketemu gurunya aja dari dulu gitu. Iya bener. Ya penting kayak besoknya udah sekolah tuh, aku mau ketemu Pak Adi gitu. Nggak sabar suka, seneng diajarin Pak Adi. Jadi apapun dikirim tuh masuk pasti. Nah itu jadi, dan kita juga sebagai guru itu juga harus berpikir realistis gitu ya. Tidak bisa semua dipaksakan harus mampu gitu. Tetapi kalau bisa ya alangkah bagusnya gitu. Tentunya dengan berbagai variasi yang kita hadapi di sekolah, ya kita kalau saya sih berusaha selalu memberikan yang terbaik gitu dan terus belajar meskipun ya kalau dikatakan guru gitu ya, guru ngajarnya sih di sana-sana aja, tetapi tetap harus belajar gitu. Demi apa namanya? Ya demi terciptanya atmosfer pembelajaran yang menyenangkan. Nah itu. By the way nih Bli, for the last ya, ini udah nggak kerasa obrolan kita. Sebenarnya masih pengen banyak ngulik tentang numerasi. Selain daripada kaitannya ke kehidupan sehari-hari, kan juga pasti akan berkaitan dengan dunia-dunia lain. Kayak misalnya tuh bukan cuma anak sekolah yang ketika belanja, tapi numerasi juga ternyata penting. Kayak misalnya saya yang lagi di dunia kerja sekarang. Penerapan numerasi itu nyata, real, langsung dialamin gitu, menghitung persentase ini gitu. Jujur kadang masih bingung, masih kemakan kok yang tadi beli kayak diskon 60% plus 20%, enakan mana sama diskon 65%. Kadang saya masih ngambil yang 65 beli. Iya masih ngambil yang 65 karena coba dihitung aja yang mana lebih menguntungkan kira-kira kalau kita sebagai pembeli. Yang pertama. Coba dihitung aja dulu. Itu dia. Nah jadi, sama sempat kena promo tuh kan, biasanya big sale. Promo 50%. Harga aslinya itu 117 misalnya. Gitu. Promo potong 50% ya, jadinya dari 117 cuma jadi berapa 67.000 gitu sebenarnya kan. Ternyata setelah dihitung
ini kalau dibagi setengahnya belum ada segitu nih gitu. Dari segi diskon, termasuk beli paket, beli baju 6 gratis 1 gitu misalnya. Ternyata ketika dihitung ya emang kalau beli 6 kalau beli 7 harganya memang segitu gitu. Sering saya kena beli, jujur aja. Kalau menjadi seorang marketing harus pintar matematika. Iya. Nah, itu sebenarnya kan ketika kita lihat, wow, Big Sale ini ada diskon 60% plus 10% atau plus 15%. Sebenarnya harga awalnya itu dinaikkan sedemikian rupa sehingga tidak jauh-jauh dari harga aslinya sebelum diskon sebenarnya. Cuma karena kita melihat diskonnya gitu, dan kita ini barang mahal gitu ya, sehingga kita terpacu untuk membeli gitu. Sebenarnya di sanalah kemampuan numerasi itu diperlukan gitu. Nah, jadi gimana kalau misalkan kita sedang berbelanja, menemukan kasus-kasus yang seperti itu, nanti kalau belinya udah belanja 150, nanti dapat voucher belanja lagi 25.000. Ini terus udah keterusan pengen beli ya gitu jadinya. Benar beli. Apalagi barangnya bagus-bagus gitu misalnya kan. Setuju. Nah, itu salah satu. Jadi bisa kita simpulkan kalau aku di sini juga kurang numerasi. Jadi sama-sama belajar lah. Apa yang pengen beli sampein sama teman Pro 2 spesialnya mungkin yang lagi dengerin tentang topik kita hari ini, numerasi. Silakan beli. Iya. Jadi sebagai penutup aja, bahwa numerasi itu adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap manusia, tentunya untuk mendukung program pemerintah yang saat ini yang Asta Cita, itu dengan pengembangan pendidik beratkan pada sumber daya manusia. Saya rasa numerasi itu bisa dijadikan cara yang cerdas ya untuk mendapatkan generasi muda yang unggul dan mandiri tentunya, sehingga generasi emas 2045 itu bisa kita gapai dengan seindah-indahnya ya Beli ya. Terima kasih banyak Beli Made sudah berkenan hadir dan sharing. Semoga lancar mengajarnya dan anak didiknya juga biar hebat-hebat semua, Astungkare ya, mencetak generasi-generasi yang benar-benar matang dalam hitung-hitungan lah ya, dalam dunia matematis dan juga numerasi. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 juga. Thank you banget yang udah ikutan. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share video ini kalau kamu suka. Sampai jumpa di video kita berikutnya. See you. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.